Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk di subtema 2 di tema 6, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak dapat membuka buku pena kalian di halaman 27 sampai dengan di halaman 30. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema 6 masih bertema tentang cita-citaku. Pada pembelajaran pertama di subtema 2, kita muatan yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan cara membuat puisi. Nah, puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, kalian itu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Jadi, melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Nah, agar lebih mudah membuat puisi, kalian harus memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi, sebelum kalian itu menulis puisi, kalian itu yang pertama harus menentukan temanya. Menentukan tema. Nah, tema puisi ini merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Jadi, sebelum kalian membuat puisi itu kalian menentukan temanya itu apa. Jadi kalian kalau belum menentukan tema nanti bingung mau nulis apa. Jadi yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan tema. Tema puisi itu membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Jadi tidak melenceng dari tema. Jadi misal tema tentang pahlawan. Jadi kalian itu menceritakan sosok pahlawan, menceritakan perjuangannya, jadi seperti itu. Jadi sesuai ruang lingkup yang akan dibuat di puisi tersebut. Yang kedua, kalian harus memperhatikan melakukan observasi. Nah, observasi itu bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Jadi kalian harus mengobservasi dahulu. Jadi kalau kalian itu observasi itu memudahkan pengarang untuk membuat puisi. Jadi melakukan observasi dan pengamatan. Observasi itu bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan atau hayalan pengarang. Jadi pengarang itu memerlukan inspirasi atau ide-ide untuk membuat puisi. Observasi itu dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Jadi keluarlah ide-ide baru untuk membuat suatu puisi. Nah, agar dapat membuat puisi dengan mudah, kalian harus perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Jadi temanya itu apa? Yang pertama, pokoknya menentukan tema. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Misal puisi tentang binatang, jadi kalian observasi dulu. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Jadi, keenam langkah ini kalian harus lakukan sebelum kalian itu membuat puisi. Jadi, harus melakukan observasi, berulang kali tidak apa-apa. Jadi, terus
menuliskan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi, tidak melenceng dari tema puisi. Nah, itu adalah menjelaskan cara membuat puisi. Yang pertama menentukan tema, yang kedua melakukan observasi. Pembahasan yang kedua yaitu di muatan IPA, membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Nah, misal ada kakakmu ingin bercita-cita menjadi dokter hewan. Nah, dokter hewan itu dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit, bisa membantu saat hewan melahirkan, seperti itu. Nah, seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga itu harus mengetahui tentang siklus hewan. Ya, sebelum kita mempelajari siklus hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang dinamakan apa? Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dinamakan metamorfosis. Ada juga ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh disebut metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, itu juga ada. Jadi dia itu tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Nah, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Ada di mana nih? Ada kupu-kupu, ada kupu-kupu, ada ikan, ada katak, ada sapi, ada kambing gitu. Itu yang manakah coba yang merupakan hewan yang metamorfosis, yang mengalami metamorfosis. Jadi kemarin udah Bu Puri bahas toh, metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi diingat ya, metamorfosis bagi dua yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini salah satu hewan, itu contohnya yaitu kupu-kupu. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya kupu-kupu nih. Dia saat lahir itu dia menjadi telur. Nah, habis telur dia berubah lagi. Dia akan berubah lagi. Jadi seperti itu sampai dia menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi seperti itu perubahan bentuk tubuhnya. Terus yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu kita ambil yaitu apa ini? Belalang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Tidak melalui tahap kepompong, contohnya belalang. Belalang itu dia belalang dewasa terus bertelur. Nih, bertelur langsung dia berubah lagi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3. Jadi dia tidak ada perubahan bentuk tubuh. Jadi dari lahir itu sama bentuknya sampai dengan dia dewasa. Nah, ini binatang ini termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang sempurna tadi ada kupu-kupu, kalau yang tidak sempurna yaitu belalang dan masih banyak lagi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, tugas anak-anak silakan kerjakan muatan bahasa Indonesia di halaman 28 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Lalu muatan IPA, kerjakan latihan IPA di halaman 30. Oke, sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.